komputer. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Masya- Putri? Jelas Alhamdulillah. suaranya? Ya sudah jelas. Alhamdulillah Sip. Ustazah. Sehat Ustazah? Alhamdulillah Ah, seperti yang terlihat. ya. Sehat. Oh, Masya Allah. Sudah lama ya. Rasanya rindu ya Ustazah ya. Wes, Iya, rindu banget nih, luar biasa nih iya, kelihatan nih ibu-ibunya, iya. Masya Jadi Allah. sebenarnya Ustazah kita ini dari Medan, Ibu-ibu. Tapi beliau sudah lama Betul. di Surabaya. Jadi orang Surabaya jadinya. Iya, itulah. Ini mau balik kampung kayaknya ya. Oh, baik-baik. Nanti kabarin ya Ustazah. Oke. Siap, Baik, siap. mungkin langsung saja Ustazah dipersilakan kepada Ustazah Popi, tafadhol. Oke. Ya, kita mulai ya, ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbis li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur ya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran atas apapun yang Allah berikan pada kita, khususnya keimanan yang telah Allah titipkan di dalam hati kita. Dan kita terus memohon kepada Allah ya ibu-ibu, semoga keimanan yang telah dimudahkan untuk kita ambil ini, untuk kita yakini ini tidak tercabut ya, tidak Allah cabut sampai dengan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti kita lihat bagaimana keimanannya saudara kita di Palestina ya, luar biasa. Bahkan itu aduh saya sampai merindingnya, anak-anak bayi itu sudah menuliskan namanya di tangan mereka gitu ya, sudah siap gitu, nggak ada takut ya, nggak ada namanya takut lagi akan kematian. Masya Allah, itu kalau bukan karena iman tuh karena apa coba ya. Bahkan ada anak-anak kalau ditanya itu Israel mau datang lagi, kamu takut nggak? Dia jawab apa? Takut, kenapa mesti takut gitu. Nah, mati itu nggak perlu ditakuti seperti itu ya, Masya Allah. Nah, sementara hari ini ya banyak di antara kita yang mungkin diberikan kenikmatan, justru kita lalai ya dengan kehidupan kita. Bahkan kita itu tadi yang katanya Bu Tri tadi ya, susah mendapatkan kebahagiaan ya. Nah, itu bagaimana itu ya, imannya seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, manusia mulia yang senantiasa kita nantikan syafaatnya ibu-ibu. Kita senantiasa nantikan perjumpaan dengannya. Maka kita berharap agar setiap lisan yang telah kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang beliau SAW sampaikan. Kalau kita sebut ya Rasulullah SAW, meskipun kita nggak pernah ketemu dengan beliau gitu ya secara fisik gitu, face to face, tapi masya Allah ketika nama ini disebut dalam relung hati kita tuh selalu ada yang menggelitik ya, yang membuat kita tiba-tiba jadi melo, benar nggak ibu-ibu ya, jadi melo ya Allah gitu ya, luar biasa. Nah maka kita berharap walaupun mungkin tidak akan pernah sama ibu-ibu, perbuatan Rasulullah SAW ini mampu kita tiru. Ya, di dalam apa? Dalam kehidupan kita sampai dengan kita nanti mati di atas sunnah. Ya, amin, Allahumma amin. Nah, malam ini kita mau bahas sesuatu yang menurut saya ini sangat penting gitu ya, sangat amat penting, yang selalu dicari oleh orang ya, bahkan banyak yang nggak bisa menemukannya sehingga berakhir dengan tragis ya. Apa itu? Kebahagiaan ya. Jadi kalau kita tanya itu orang-orang, saya sering mendapatkan anak-anak remaja yang ternyata terlibat dengan narkoba gitu. Kalau saya tanya kenapa kamu menggunakan narkoba nak? Ya saya nggak bahagia. Coba ya, saya pengen bahagia. Kemudian kalau saya menjumpai ibu-ibu di mall gitu ya, ya jinjingannya itu kiri kanan, ya bahkan udah ada yang dikepit, diketek begitu kan, nggak cukup juga. Saya tanya, Bu, kenapa Bu shopping terus Bu? Gitu. Saya bahagia kalau begini. Tapi kalau misalnya nggak ada begini, saya nggak bahagia gitu. Nah, apakah yang seperti itu gitu ya kebahagiaan? Nah, nanti kita lihat. Kalau saya tanya ibu-ibu semua, ibu-ibu pengen hidupnya bahagia apa menderita?
Boleh ya, interaktif ya. Dijawab kalau saya tanya. Silakan di open mic ya, atau di chat boleh gitu ya. Kalau malu dengan suaranya yang lemah lembut, ya boleh di chat. Ibu-ibu mau hidup bahagia apa menderita? Bahagia. Bahagia ya. Udah tahu Bu bagaimana cara mendapatkannya? Udah tahu caranya? Belum, Ustazah. Udah, Bu Tri udah banyak yang tahu. Saya wassalamualaikum deh. Masya Allah ya. Nah, jadi udah dapat Bu kuncinya kebahagiaan di mana? Udah, sebagian mungkin udah bilang udah gitu ya. Ya. Nah, kita mau lihat slide dulu nih. Ini saya izin share ya. Nah, sudah kelihatan belum, Bu? Sudah. Udah ya. Oke. Ibu, saya mau tanya lagi. Kalau seandainya setiap hari nih, ibu-ibu ada yang nggak masak setiap hari atau setiap hari memasak? Masak. Mana nih wajahnya yang nggak masak nih ya, yang belanja terus nih. Ada yang Oke. Nah, kalau mau belanja Bu, setiap hari nggak punya uang, ibu susah apa enggak? susah, Ustazah. Susah. Ini kok haus ya? Oke. Susah, anaknya mau minta uang jajan, Bu, jajan dong gitu ya. Ntar perutku lapar lagi pas sekolah. Ibunya nggak punya uang. Susah apa senang, Bu? Susah, Ustazah. Susah ya? Wah, ini kayaknya curhat ini ya. Sekalian curhat nampaknya ya. Masya Allah. Jadi, nah iya itu. Ada orang berkata ya. Masih kelihatan, Bu? Masih. Masih. Kok pause ya di sini ya? Sebentar. Kok katanya di sini pause? Sebentar. Nah, nih ya. Nah, ada yang bilang kalau mau bahagia, tuh tadi kan ibu-ibu pada bilang tuh, aduh saya kalau misalnya belanja di pagi hari, hampir setiap hari itu bingung ya, lihat dompet, aduh kok uangnya cuma yang warna abu-abu semua, kapan merahnya gitu kan. Nah gimana nih, wah resah dan gelisah gitu. Nah, akhirnya banyak yang bilang, kalau mau bahagia, cari harta sebanyak-banyaknya. Ya, karena tuh lihat tuh, kalau nggak punya uang, mau belanja, susah. Anak ya butuh uang jajan, nggak bisa kasih uang, sengsara gitu kan. Cari harta sebanyak-banyaknya kalau mau bahagia. Nah, gimana caranya? Loh, kalau kamu punya jabatan yang tinggi, wah, dapatin uang atau harta banyak itu mudah sekali. Jadi orang bilang kalau mau bahagia cari harta sebanyak-banyaknya, duduki jabatan setinggi-tingginya. Kemudian nih ya, banyak kasus rumah tangga yang bercerai, berpisah itu dikarenakan suaminya mengatakan begini, istriku sudah nggak cantik lagi, gitu kan? Ya, kalah flawless, kalah glowing ya sama istrinya tetangga sebelah atau perempuan yang di kantor gitu kan. Akhirnya nih perempuan-perempuan ibu-ibu tuh wah pada berbondong-bondong ya, belanja skincare kan, kemudian datangin dokter bedah ya, bedah plastik, dokter kulit kecantikan, Masya Allah luar biasa gitu kan. Nah akhirnya dikatakan kalau mau bahagia nikahi aja perempuan secantik-cantiknya, ntar kan nggak tergiur dengan pelakor gitu kan, soalnya istrinya udah cantik gitu, jadi nggak ngelihat kemana-mana. Benar nggak seperti ini menurut ibu-ibu? Benar nggak? Ada benarnya barangkali? Enggak. Benar Ustazah. Yakin? Benar. Ada benernya juga Ustazah. Kita lihat ya Ada benernya juga faktanya ya. Ustazah. Kita lihat fakta. Ada benarnya juga. Nah itulah ya, nggak usah ini naif ya kan. Ada betulnya juga kata Bu Fitri ya. Insya Allah. Nah ini kita lihat ya, bergelimang harta tapi menderita. Casey Johnson, ini putri dari seorang ibu sosialita ya, Sel Johnson, dan ayahnya Woody Johnson. Ini pemilik New York Jets, sekaligus cicit dari pendiri Johnson & Johnson ya. Ibu-ibu tahu lah tuh ya, yang bedak Johnson & Johnson gitu kan. Kalau yang punya baby pasti tahu nih, pernah beli nih bedaknya ya. Itu bagaimana tuh asetnya luar biasa.
Nah, si Casey ini tumbuh dikelilingi oleh kekayaan dan kemewahan selama hidupnya ya. Bahkan konon katanya dia itu mengendarai mobil yang mahal, bahkan sudah mendapatkan tas bermerek ya, bernama itu yang ternama Channel, merek Channel itu yang harganya puluhan juta itu di usia 10 tahun. Jadi udah ngerasain yang namanya bergelimang harta tuh dari kecil gitu ya, lahir aja gitu aja udah emas gitu kan. Nah, tapi di balik semua kekayaan yang dia miliki, Casey kecil ini tidak pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hingga apa? Kehidupannya tragis ketika dia ditemukan meninggal tanpa siapapun di sampingnya di sebuah bungalow ya berantakan pada usianya yang ke-30. Masih muda ya, 30 tahun, luar biasa. Nah, ini fakta ya, yang kita lihat. Nah, kemudian jabatan tinggi tapi tidak bahagia. Nih, siapa yang nggak kenal beliau ya? Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya. Ini menikmati kehidupan pasca masa jabatannya di Gedung Putih. Hal itu diungkapkan oleh siapa? Asisten seniornya Jason Miller. Katanya Miller mengatakan Trump itu meninggalkan ibu kota Washington dalam suasana hati yang sangat baik. Coba. Jadi ketika beliau menjabat sebagai presiden Amerika, gitu ya, yang notabene itu orang nomor 1 lah katanya di dunia, gitu ya, yang kalau apapun yang menjadi titahnya, itu sudah dilakukan oleh seluruh dunia. Ternyata beliau nggak bahagia gitu menjadi orang nomor 1 di dunia itu. Ya suasana hatinya nggak baik. Justru ketika dia meninggalkan ibu kota Washington sebagai orang biasa, bukan lagi sebagai presiden Amerika, nah disitulah dia merasa bahagia. Ya, suasana hatinya tenang gitu ya. Bisa menikmati waktu bersama keluarganya di resort di Florida. Nah, menurut Miller itu adalah pertama kalinya coba Trump terlihat santai selama beberapa tahun terakhir. Jadi selama dia menjadi presiden, kita merasa wah asik ya jadi presiden. Bayangin tuh, dia bilang bom gitu ya, letuskan bomnya di Palestina, semua ngikut gitu kan. Ternyata gak bahagia gitu. Ini kurang apa lagi nih jabatannya ya, mau tinggi apa lagi? Kita mungkin kalau masih Bu RT, Bu RW gitu kali masih merasa tinggi nih ya di RT-nya kita. Ini udah jabatan paling tinggi di dunia, tapi nggak merasa bahagia. Selanjutnya tadi, nikahin aja istri yang cantik-cantiknya. Nah, itu rumah tangga dijamin langgeng lah. Soalnya kan suaminya bakal ngelirik sana sini. Istrinya udah cantik banget gitu kan. Nah, ternyata ini ada juga kisahnya. Meskipun namanya ini saya samarkan ya, bukan nama asli gitu ya. Nah, tapi memang fakta ini. Beliau adalah seorang guru berstatus PNS di Jawa Timur, ya punya istrinya tuh cantik, tajir juga ya, kaya gitu, malah menderita lahir batin. Ya, istrinya itu dari keluarga kaya, harusnya dia menjadi suami yang bahagia, tapi Pak Don't Worry Bin Happy ini ternyata tidak bahagia. Ya, luar biasa. Nah, itu membuktikan apa? Apa yang dikatakan tadi, kalau kita mau bahagia itu adalah dengan cari harta sebanyak-banyaknya, duduki jabatan setinggi-tingginya, nikahi perempuan secantik-cantiknya, ya ada benarnya, tapi ternyata itu bukan kunci yang hakiki. Jadi kalau namanya kunci itu dia udah membuka semuanya ya. Ini mungkin masih kelihatan ya, seolah-olah bahagia, tapi ternyata bukan, gitu kan? Nah, yang kita mau cari malam ini adalah bagaimana kebahagiaan itu yang tidak hilang, yang hakiki gitu ya. Apa nih kuncinya? Nah, dikatakan di Quran surat An-Nahl ya ayat 96 ya, saya kebetulan lagi nggak sholat, saya bacakan aja artinya. Apa yang di sisimu itu akan lenyap kata Allah, dan apa yang di sisi Allah itu adalah kekal. Nah, ini menunjukkan apa-apa yang di dunia ini akan sirna. Ya. Kita mau setinggi apapun jabatan, mau sebesar apapun rumah yang kita bangun gitu ya, ya nggak apa-apa silahkan kata Allah. Tapi itu nanti akan ditinggalkan. Jadi kalau kita misalnya ya berpindah tempat aja, Bu Tri sekarang berada di Medan misalnya, kemudian datang ke Surabaya gitu ya. Nah itu aturan-aturannya itu juga pasti berbeda, benar nggak? Ya, jadi yang namanya hukum-hukumnya itu juga berbeda. Ya di Medan mungkin boleh gitu ya buang sampah, di Surabaya nggak boleh. Atau misalnya Indonesia dengan Singapura misalnya, di Indonesia masih boleh sampah sembarangan atau makan permen karet, di Singapura nggak boleh. Itu beda tempat di dunia aja.
Apalagi beda tempatnya dunia dan akhirat. Otomatis Allah juga punya hukum sendiri. Ya, ada orang yang mengatakan begini, Allah tuh kok eh, kejam banget ya gitu. Kok udah bisa bilang bahwa satu agama tertentu itu tidak akan masuk surga orang-orangnya meskipun dia sebaik apapun gitu kan, sebaik apapun. Orangnya udah dermawan, udah banyak memberikan apa sumbangan gitu ya. Tapi karena dia tidak menyatakan bahwa dia seorang muslim, kok udah langsung aja di label pasti ini masuk neraka. Kok bisa gitu sih gitu ya. Nah, lagi-lagi itu adalah apa? Kita harus sadar bahwa beda tempat ya. Kita kalau mau ngomong surga neraka itu tempatnya dunia apa di akhirat? Ibu-ibu. Akhirat kan? Ya, ada nggak surga di dunia? Neraka di dunia, ya kiasannya ada, tapi yang benar-benar surga dan neraka yang seperti kita tahu gitu ya, di mana api menyala-nyala itu dunia nggak ada. Ya tempatnya di akhirat. Otomatis yang namanya hukumnya itu pasti akan khusus berbeda gitu loh. Jadi kalau ada orang bilang, oh enak aja tuh satu agama Islam gitu ya, mengklaim bahwa hanya Islam yang bisa masuk surga. Agama lain itu nggak bisa masuk surga. Padahal orang Islam itu banyak yang melenceng gitu kan. Banyak yang menipu, ya, banyak yang bermaksiat. Kok hanya gara-gara Islam dia masuk surga? Ya. Tapi ternyata orang yang tidak mengaku Islam, kok meskipun sebaik apapun tetap masuk neraka? Nggak adil nih Allah. Kan gitu ya. Nah, makanya seperti tadi, kita harus tahu surga neraka itu adalah tempatnya di akhirat. Artinya hukumnya pun pasti akan hukum akhirat, hukum yang berbeda gitu ya. Sama seperti di dunia saja udah beda tempat, beda hukumnya. Apalagi ini sudah beda alam, ya, satunya dunia, satunya akhirat. Dan Allah punya hukum ya untuk masuk ke dalam surga dan neraka itu di akhirat itu ada hukumnya. Apa syaratnya? Ada di dalam Al-Qur'an. Dua saja. Iman dan beramal soleh. Ya kan? Nah, itu ada di dalam Al-Qur'an ya. Iman dan amal soleh. Nah, jadi kita ini sekarang berada di dunia. Kita harus tahu bahwa dunia ini ada hukumnya juga yang ditetapkan oleh Allah. Nah, seperti apa? Kamu boleh mendapatkan duniamu, tapi ingat ya, apa-apa yang ada di dunia itu kata Allah akan sirna, dan apa-apa yang di sisi Allah itu adalah kekal. Nah, kemudian maksudnya gimana sih? Nah, tafsir Al-Mukhtasar itu mengatakan apa yang ada di sisi kalian wahai manusia itu berupa harta, kesenangan dan kenikmatan itu pasti akan berakhir sekalipun dia banyak. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah berupa balasan, maka ia kekal. Balasannya ini apa? Apakah bentuknya juga sama dengan balasan di dunia, yaitu berupa materi dan uang? Tentu tidak. Ya, karena tadi kita harus sudah tahu nih ada hukumnya, hukum dunia, hukum akhirat. Ya, dan di akhirat itu ternyata yang menjadi dasar untuk kita bisa memasuki yang namanya surga itu adalah iman dan amal solih gitu. Jadi balasannya itu nanti adalah pahala. Nah, adapun kenikmatan akhirat ya ini menurut tafsir Min Fathil Qadir akan senantiasa kekal dan tidak terputus. Nah, ini yang harus menjadi landasan dulu ya, menjadi dasar dulu pemahaman kita bahwa di mindset kita nih, oh iya, hukum dunia dan hukum akhirat itu berbeda. Ya, dan Allah sudah menetapkan bahwa di dunia itu adalah sesuatu yang gak kekal. Dia akan sirna. Ya, dia akan sirna. Seberapapun banyak kenikmatan yang kita dapatkan di dunia, itu akan sirna. Ibu mau buat mobilnya mewah gitu ya, nggak cukup 1/10. Oke, apa-apa ya. Rumahnya luas seluas samudra misalnya gitu ya, satu pulau dimiliki. Silakan kata Allah. Tapi apa? Itu semua nggak akan dibawa gitu ya, akan ditinggalkan. Itu nggak kekal. Berapapun dia, itu begitu kita pindah alam, itu semua tinggal. Makanya kalau misalnya dikatakan ya wafat gitu, nah itu nggak cukup dibilang misalnya Popi telah wafat misalnya gitu, itu nggak cukup. Tapi apa? Meninggal dunia. Artinya meninggal dunia itu apa? Meninggalkan dunia. Dunia ini nggak akan dibawa gitu loh. Ya, seberapapun yang sudah kita miliki
milik itu ya ditinggalkan di dunia ini, nggak akan kita bawa ke alam yang selanjutnya. Oke, jadi itu mindset kita udah tertanam dulu ya. Artinya sesuatu yang kekal itulah yang harus kita cari, ibu-ibu. Kalau kita udah tahu bahwa apa yang kita hasilkan itu akan kita tinggalkan, ya, bagi orang yang cerdas, ya, dia tidak akan mau berlama-lama ngotot ya untuk sesuatu yang akan dia tinggalkan, benar nggak? Benar ya? Misalnya ibu udah tahu nih, ini bakal saya tinggal, tapi ibu berkutat di situ, fokus di situ, ya capek di situ. Kira-kira orang akan mengatakan cerdas atau tidak orang seperti itu? Ya. Dia udah tahu ini bakal ditinggalkan gitu kan, tapi dia sibuk di situ. Orang pasti akan mengatakan ini ngapain ibu ini ya? Ini aneh gitu. Justru lucu. Kenapa? Udah tahu bakal ditinggalin, kok sibuk di situ. Justru gimana? Justru harusnya kita mencari sesuatu yang kekal. Karena itu, carilah sesuatu yang bisa membahagiakan kita di akhirat. Karena itu akan kekal. Di Al-Qasas ayat 77 dikatakan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Jadi kebahagiaan ini sebenarnya anugerah loh Bu, ya, pemberi. Ya. Gak perlu dicari sebenarnya. Dia akan datang ketika kita sudah benar-benar tahu kuncinya. Dia akan datang gitu ya. Karena itu anugerah, pemberian. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Ya, di dalam Quran surat 70 Al-Qasas 77. Nah, tafsirnya bagaimana? Ibnu Katsir mengatakan, gunakanlah yang telah Allah anugerahkan untukmu dari harta dan nikmat yang besar untuk taat. Untuk taat pada Robmu dan membuat dirimu semakin dekat pada Allah dengan berbagai macam ketaatan. Ya Allah ya, contohnya malam hari ini adalah kewajiban thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kewajiban artinya sesuatu yang memang Allah senang, ya Allah tuntunkan, Allah berikan ganjaran ketika kita melakukannya gitu ya. Karena Allah senang gitu, menunjukkan bahwa kita taat, kita ingin semakin dekat dengan Allah, ya, bertolabul ilmi di malam hari, Masya Allah. Nah, dengan ini semua engkau dapat menggapai pahala di kehidupan akhirat. Gitu. Ya, jadi itu pemberian, kebahagiaan itu pemberian dari Allah, anugerah. Kalau kita cari gitu kan, itu capek nyarinya. Nah, tinggal kita lakukan syaratnya, maka itu akan diberi. Jadi contoh misalnya ibu-ibu bilang, nah mau nggak mama kasih es krim misalnya? Mau. Anaknya suka banget nih dengan es krim. Mau mah. Nah, kalau mau kamu lakukan dulu ini. Nah, paham ya? Jadi masuk ya, logikanya tuh begitu. Karena yang namanya bahagia itu anugerah, ya, pemberian, maka sebelum kita memberi, itu ada sesuatu yang harus kita lakukan yang menyenangkan hati pemberinya, maka akan diberikan. Gitu loh. Jadi ibu-ibu, nah mau mama belikan ini enggak, mainan enggak? Semangat banget anaknya ya, mau nah, kamu harus belajar dulu, atau enggak kamu pijitin kaki mama dulu 1 minggu ya, pokoknya setiap mama pulang belanja pijitin kaki mama, terus dikasih mainan. Sama ya, kebahagiaan pun sebenarnya seperti itu ya, ibu-ibu Surya, itu adalah anugerah, pemberian ya. Lakukan sesuatu maka itu akan diberi. Apa sesuatu itu? Nah ini, jadi jangan lupakan nasibmu di dunia, kata Allah ya. Imam Ibnu Katsir menyebutkan, janganlah engkau melupakan nasibmu dari kehidupan dunia, yaitu dari yang Allah bolehkan berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan menikah. Robmu masih memiliki hak darimu. Dirimu juga memiliki hak. Keluargamu juga memiliki hak. Istrimu pun memiliki hak. Maka tunaikanlah hak-hak setiap yang memiliki hak. Jadi kita di dunia ini jangan mentang-mentang, dunia nggak kekal gitu kan. Nah, aku mau usaha kayak gimana pun juga nggak bakalan dibawa. Udah deh, biarin aja. Mau susah, mau gembel, mau nggak pakai baju, mau ngapa-ngapain gitu, nggak perlu. Nggak begitu, ibu-ibu. Tetap dalam diri kita ini ada hak-haknya gitu ya. Ada kita ini ada haknya anak kita, ada haknya keluarga kita, ya, haknya suami kita gitu. Nah, itu kita harus tetap melakukan sesuatu yang terbaik.
Jadi ada Allah perintahkan di sana ya untuk melakukan suatu kewajiban. Nah, ini kan dari Ibnu Katsir ya. Nah, jadi bukan seimbang dunia akhirat. Banyak ya ibu-ibu kalau misalnya saya tanya gini, Bu, kenapa kok sekarang semangat nih ngajinya? Iyalah, biar balance gitu. Ya, biar seimbang gitu Ustazah katanya. Jadi nggak mikirin dunia terus, kerja terus. Ya, sekali-sekali ngajilah biar mikirin akhirat. Ya, coba. Jadi dia ngaji 2 kali seminggu, 2 jam dalam 1 pekan, itu dia anggap untuk membalancekan. Ya, untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Padahal tidak demikian gitu. Bukan seimbang dunia akhirat, bukan. Jadi Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli menyatakan bahwa yang dimaksud ayat tadi ya, bukan berarti kita harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, ibu-ibu. Bukan. Tapi ketika di dunia, setiap aktivitas kita itu ditujukan untuk kehidupan selanjutnya di akhirat. Bisa dipahami ya Bu ya? Jadi bukan seimbang deh. Ya udah dunianya misalnya 1 minggu nih. 1 minggu ada 7 hari. Nggak mungkin lah kalau dibagi 2 gitu kan. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Oke lah, biar seimbang. 3 hari kerja, 4 hari buat ibadah. Jadi 4 hari nggak mau mikirin dunia ya. Jadi dia betul-betul kayak di rumah tuh ngaji, sholat, nggak begitu juga. Ya. Atau misalnya banyak kan, harus seimbang loh dunia dan akhirat kita. Kalau kita dapat harta banyak dari bekerja, nah seimbangkanlah dengan sedekah misalnya gitu. Nggak begitu. Ya. Jadi hati-hati nih konsepnya. Jadi bukan seimbang dunia akhirat, tapi apapun aktivitas kita di dunia ini itu tujuannya adalah untuk kehidupan kita di akhirat. Nah, gitu ya, Bu. Nah, dunia untuk akhirat, bukan dunia seimbang dengan akhirat. Jadikan belajar kita hari ini, malam hari ini, itu sebagai cara untuk apa? Membahagiakan orang banyak, yang nanti insya Allah itu menjadi pahala untuk kita di akhirat. Kemudian jadikan usaha, ya mungkin ibu-ibu punya usaha, punya bisnis, itu bisa bermanfaat bagi siapa? Kaum muslimin. Ya, di dunia kita berinteraksi gitu dengan kaum muslimin, maka usaha itu kita jadikan untuk bermanfaat kepada orang muslimin, bukan untuk keuntungan kita di dunia, tapi sebenarnya ini untuk siapa? Untuk kita mengais-ngais pahala gitu ya, mengumpulkan pahala untuk kehidupan kita kekal di akhirat nanti. Karena Allah tahu orang yang terbaik itu adalah orang yang paling manfaatnya buat orang lain, kan begitu. Nah, semakin banyak yang mengambil manfaat dari usaha kita, kerja keras kita di dunia, maka semakin banyak pahala yang mengalir untuk kita. Insya Allah ya. Nah, jadi bukan berarti ya udah nih kita bisnis, pokoknya bisnis tuh harus bisnis gitu misalnya ya. Nah, nanti masalah mau cari pahala, nah hasilnya ya udah kanlah kita bisa sedekah kek, kita bisa zakat seperti itu. Enggak. Tapi dari awal itu harus diniatkan bahwa bisnis kita ini adalah untuk mencari pahala, mengharapkan ridho Allah semata. Kita belajar apapun itu, duduk kita ya, duduk kita ini tadi itu kalau kita dari pas berdiri mau duduk, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hamba duduk di kursi ini ya Allah untuk mendengarkan kajian hanya mengharap ridhomu ya Allah. Karena syarat diterimanya amal tuh hanya 2 ibu-ibu, yang enggak ada yang lain. Syaratnya tuh hanya apa? Ya, pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul tuntunkan. Hanya itu yang menjadi pahala. Jadi meskipun kita bilang kita bisnis 1 hari itu 24 jam gitu ya, ngitungin terus uang. Tapi di hati kita dari awal mulai kita berbisnis itu tidak diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah, ya ikhlas karena Allah semata, itu roddun, tertolak, sia-sia. Oke? Nah, jadi dunia itu benar-benar kita jadikan apa? Untuk akhirat. Bukan seimbang atau misalnya dunia dulu lah, akhirat mah nanti. Ya, itu sekuler namanya. Ya, dipisahkan begitu antara dunia dengan akhirat, antara kehidupan dengan agama. Itu dipisahkan. Ya, kamu kalau ngomong dunia, ngomong kehidupan, nggak usah bawa agama. Nah, itu dia yang hari ini ya diemban oleh banyak kaum muslimin, itu adalah pemahaman sekuler tadi. Nah, ya. Oke. Sehingga udah mindset kita udah terbentuk, jangan sampai salah lagi.
celaka dan bahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka, ya kata Rasulullah. Di dalamnya mereka itu mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Nah, sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Nah, adapun orang-orang yang berbahagia, nah ini ya yang mau kita cari ini, maka tempatnya itu di surga. Ya. Jadi kalau mau cari bahagia di dunia, betul-betul bahagia yang kekal gitu ya, itu pasti nggak bakal dapat, ibu-ibu nggak bakal dapat. Karena sekali lagi Allah bilang dunia ini sementara, tempatnya diuji, ya bakal kamu tidak akan merasakan bahagia yang kekal. Jadi orang-orang yang kekal bahagianya, yang nggak bakalan sakit lagi, nggak bakalan kecewa lagi, jatuh lagi, ya nggak bakal sedih lagi, itu tempatnya di surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Ini Quran surat Hud ayat 106 sampai 108. Boleh dilihat ya. Jadi kalau mau bahagia itu sebenarnya di surga. Ini bahagia yang kekal, yang nggak bakal ada terhentinya, terputusnya begitu. Ininya mau kita cari bahagia yang kekal ini tadi, Ibu. Jadi kalau mindset kita udah tahu, oh iya ya, bahagia yang kekal itu di surga. Nah, gimana caranya nih mendapatkan bahagia yang di surga ini? Nah, kan begitu ya. Nah, kemudian dikatakan di sini ya, Rasulullah bersabda, ini hadis riwayat Muslimnya nomor 2807. Didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia pada hari kiamat. Jadi dia waktu di dunia ini, nikmat yang luar biasa, ibu-ibu ya, kayaknya nggak pernah susah deh. Ya uangnya itu nggak berseri. Ya pokoknya kalau ngitung itu nggak jelas. Jadi kalau ditanya, Pak mau 10 juta, lempar aja gitu ya. Pak mau 1 miliar, bisa gampang. Pokoknya nggak pernah susah. Nikmat terus ketika di dunia. Lalu dia dicelupkan ke neraka dengan sekali aja celupan, gitu ya. Kemudian dikatakan padanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebaikan sedikit saja? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit aja, kata Allah? Apa jawabnya? Demi Allah, wahai Rabbku, tidak. Bayangin tuh, di dunia dia ngerasain yang namanya nikmat luar biasa, ibu-ibu. Nggak pernah susah, nggak pernah sedih. Air matanya nggak pernah mengalir karena kesedihan. Tapi sekali dia dicelup ke neraka, gitu, sekali aja ditanya, pernah nikmat nggak kamu? Sedikit aja. Nggak pernah ya Rob. Coba. Sangkin yang namanya balasan neraka itu luar biasa gitu ya. Luar biasa menyakitkannya. Sampai nikmat yang udah kayak gitu, mungkin dia hidup di dunia itu 85 tahun atau bahkan 100 tahun, ya. Nikmatnya 100 tahun itu enggak terasa dengan sekali celupan neraka. Nah, sebaliknya didatangkan pula penduduk surga yang sengsara di dunia. Coba tuh. Ya, kalau kita nih ya, mungkin kita sering tuh kalau udah lagi sedih, hati sedang terluka ya, mungkin pasangannya lagi nggak peduli, nggak perhatian, padahal lagi ulang tahun ya, nggak dikasih hadiah gitu kan. Nah, terus langsung muterin lagunya Maggie Z gitu. Siapa paling sengsara di dunia? Orang yang paling sengsara di dunia, ya kan? Nah, kemudian dia dicelupkan di dalam surga. Ya, dengan sekali celupan, terus dikeluarin gitulah ibaratnya. Kemudian ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan keburukan sekali saja? Pernah nggak ngerasain sulit siapa aja gitu ya? Apa katanya? Demi Allah wahai Rabbku, tidak pernah. Aku tidak pernah merasakan keburukan sama sekali dan aku tidak pernah melihatnya, tidak pula mengalami. Masya Allah. Ini kalau di surga, ibu-ibu, ya. Jadi, nah dari sini harusnya kita udah tahu, Masya Allah. Wah, ternyata yang mau kita kejar tuh itu. Inilah yang benar-benar dibangun oleh saudara-saudara kita di Palestina, ibu-ibu. Ya, bagaimana mereka itu punya gambaran yang jelas, yang nggak cuma dibaca kayak kita nih ya. Sekarang kan baca hadis nih. Nah, kita baca hadis, tadi baca Quran, baca apanya? Sebentar, Insya Allah. Kita baca, aduh, ada telepon. Nah, kita baca hadis ya, kita baca Quran, baca artinya seolah-olah kita memahami, tapi ternyata dalam amalan kita masih jauh sekali dari pengamalan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis itu. Ya kan? Kita masih sering merasa orang sengsara di dunia, paling sengsara di dunia gitu kan. Sedikit aja misalnya ada tetangganya bilang,
Bu Erna, misalnya ya. Apa tuh Bu Erna? Rumahnya kalah gede sama saya. Wah, udah langsung sakit hati, ya kan? Langsung sedih, menderit. Ya. Terus apa kan tuh misalnya Bu Popi? Wah, jelek gitu ya. Oh, nggak punya apa-apa. Mendingan aku. Langsung urut dada. Menangis berderai-derai air mata. Nah, hari seperti itu. Ketika kita kehilangan benda, harta, pasangan, anak. Waduh, pokoknya udah deh. Ya. Karena di mindset kita ini, kita masih merasakan bahwa yang namanya bahagia kekal itu di dunia. Jadi kita sibuk gitu loh, sibuk bagaimana caranya dunia ini harus kita dapatkan untuk biar bahagia. Dunia ini harus kita rengkuh supaya kita bahagia. Lagi-lagi mindset ya. Maka mindset ini yuk sekarang mulai kita ubah. Gitu ya, mulai kita putar gitu ya. Kita reframe, kita bingkai ulang pemikiran kita bahwa ternyata bahagia yang kekal yang mau kita cari ini adalah pemberian Allah. Dan letaknya nanti di dalam surga itu kekal. Ya, makanya nggak heran lah nengok orang Palestina itu. Waduh, bahkan ketika ditanya kamu mau apa? Nah, tadi tuh saya lihat ya salah satu video anak umur 6 tahun kalau nggak salah. Dia dengan cerianya gitu ya ketika diwawancara, kamu mau apa nak gitu. Aku pengen syahid sekarang juga katanya. Aku sudah lelah dengan dunia. Coba ya kita, boro-boro deh ya takut banget dengan kematian. Kenapa? Gitu. Anak, aduh nanti gimana nih anakku mau tak tinggalin masih kecil-kecil. Aduh rumahku masih ada utangnya. Sibuk. Ya. Nggak ngerti, nggak paham. Sekarang kita mulai paham insya Allah. Bahwa paling sengsara di dunia ketika dicelupkan ke dalam surga hilang rasanya, bahkan bukan hilang karena dia ibaratnya dapat nikmat tapi sebenarnya dia udah pernah merasakan, tidak, bahkan dia sampai mengatakan tidak pernah sama sekali aku melihatnya ataupun mengalaminya. Luar biasa ya. Oke, suara saya masih jelas Bu? Kok ini ada tulisannya unstable, nanti tolong kalau nggak jelas disampaikan aja ya. Nah, artinya apa nih kunci bahagia? Ini kita harus tahu ya kunci bahagia. Pertama, taat syariat. Udah jelas. Kenapa? Karena yang namanya bahagia ini adalah anugerah. Tadi ibu-ibu. Ya, bahagia ini adalah pemberian. Dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberi. Allah yang menganugerahkan. Nah, kalau pengen diberi atau dianugerahkan oleh Allah, otomatis syarat pertama adalah taat kepada yang memberi. Ya. Nah, bagaimana taatnya? Allah sudah tuntunkan semua perintahnya itu di dalam Al-Quran. Syariat Allah. Ya. Popi, tutup auratnya dengan sempurna, pakai jilbabnya, ada mihnahnya. Popi, kalau kamu di dalam ayatul khos seperti apa, ayatul am seperti apa, jangan kamu bertabaruj, jangan kamu berikhtilat, lengkap sudah. Ya kan? Nah, birrul walidain. Nah, kemudian apa lagi? Taat pada suamimu. Ya, itu udah semua dalam syariat. Jadi ketika kita taat dan melakukan itu semua, maka anugerah itu akan datang, Ibu-ibu. Akan Allah berikan, Allah akan kucurkan ya yang namanya bahagia itu tadi. Ini kunci yang pertama. Yang kedua apa? Qanaah. Ya. Kita menerima begitu ya, menerima dengan takdir Allah. Qada dan qadarnya Allah gitu ya. Kalau misalnya ternyata kita dilahirkan dengan seperti saya hidungnya kecil gitu ya. Kalau bilang pesek nanti gimana gitu kan. Jadi kecil misalnya gitu ya. Nah, ternyata ada orang yang enggak konak. Aduh kok kayak gini ya. Kok kayaknya kurang deh gitu. Pergi deh. Gimana caranya supaya sekarang kan banyak banget tuh ya lomba-lomba mancungin hidungnya. Enggak konak, enggak menerima gitu. Kodoknya Allah. Ya diubah. Akhirnya apa? Bahagia enggak? Tambah enggak bahagia dong. Pasti gitu. Yang akan terus merasa, aduh kok kurangnya, aduh kurang naik ya, aduh kurang ini, kurang kecil, kurang runcing, kurang segala macam. Ya, aduh kulitku kok hitam nih, gitu kan. Aduh kalau hitam mah nggak ada tuh black is beauty gitu kan, di mana-mana orang pengennya putih, gimana caranya nih suntik vitamin C segala macam, pokoknya nggak qanaah gitu, nggak menerima, akhirnya nggak bahagia, kemerungsung kalau dalam bahasa orang sini ya, kemerungsung, jadi jiwanya tuh resah terus. Nah karena nggak, ini kunci yang kedua. Yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Tetap ya.
Nah, apapun yang terjadi itu teguh begitu ya. Ini kita lihat ada taat syariat itu seperti apa. Nah, dalam Quran surat Toha ayat 123 124 dikatakan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini janjinya Allah ya. Kalau kita dengan janji Allah udah aja sudah nggak yakin, terus kita mau diyakinkan dengan apa, ibu-ibu? Benar nggak? Iya. Jadi kalau misalnya contoh kayak kemarin ya, kasus boykot produknya ini Israel ya. Kemudian ada yang bertanya, Ustazah, kok Ustazah tuh gitu sih gitu ya, boykot produknya Israel. Nah itu yang kerja di Starbucks, misalnya produk-produk Israel itu tuh teman saya Muslim. Nah terus gimana dong dengan rizkinya? Nah, Ustazah jangan begitu, kasihan dong dengan rizkinya. Terus saya bilang, ya Allah, rizki itu sudah Allah tetapkan. Allah sudah janjikan bahwa rizki itu sudah diatur. Jadi tidak akan tertukar dan sudah tertakar, saya bilang. Ya, kita diminta hanya ikhtiar saja, melakukan ikhtiar, berusaha, tapi kadarnya rizki itu sudah Allah atur. Ya, itu janji Allah. Bahkan hewan melata sekalipun yang makanannya itu bersayap dan terbang, itu masih bisa makan. Selama dia masih bernyawa, Allah sudah janjikan untuknya rizki. Gitu ya. Nah, saya bilang, loh iya meskipun begitu kan kita tetap harus yakin bahwa di dunia ini uang. Gak bilang kalau dengan janjinya Allah saja kalian sudah nggak yakin, terus saya mau meyakinkan dengan apa, ya kan? Nah sama, nih ya Allah sudah katakan ini janjinya Allah. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Allahu Akbar. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Jadi kalau hari ini kita merasakan hidup kita sempit, ya keluar, ya Allah gimana nih? Kalau kemarin tuh masih zamannya COVID ya, mau keluar takut. Aduh COVID gitu kan, pakai masker, sesek nafasnya. Masuk ke rumah, aduh gimana nih kalau di rumah terus ntar nggak dapat uang lagi. Kalau keluar COVID bingung, ya bingung pokoknya. Memang Allah udah katakan, ya kalau kamu berpaling dari peringatanku, ya, akan aku berikan kehidupan yang sempit. Hari ini hidup kita banyak sekali mendapatkan kesempitan luar biasa. Dari sisi apa saja, ya dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, pendidikan, semuanya udah merasa penghidupan kita tuh sempit. Ya wajar, kenapa? Kalau kita lihat bagaimana kehidupan kita hari ini, itu semua berpaling daripada peringatan Allah. Ya, syariat-syariat Allah yang hari ini itu dijalankan, itu enggak seluruhnya gitu ya. Jadi kalaupun misalnya kita melakukan syariat Allah, itu hanya sebatas ibadah-ibadah mahdoh saja. Salat, puasa, zakat, haji gitu kan? Ya, nikah gitu tadi ya. Kemudian urusan nikah lah, nikah, cerai gitu. Nah itu pakai syariat. Tapi di luar itu nggak pakai syariat. Apa? Muamalah, ekonomi, masih riba. Pergaulan gitu ya, masih ikhtilat. Akhirnya mendatangkan zina. Subhanallah. Ya kemarin berbondong-bondong itu di Jawa Timur itu ya dispensasi nikah. Karena apa? Usianya masih dini, nggak boleh menikah secara hukum, ya, secara legal, tapi sudah hamil, mau nggak mau dinikahkan gitu. Minta dispensasi nikah. Ini menunjukkan bahwa kita, kehidupan kita hari ini itu diatur dengan aturan yang jauh daripada hukum-hukumnya Allah. Ya, berpaling dari peringatannya Allah, ya Allah. Maka wajar kalau hari ini kita mendapatkan kehidupan yang sempit, ibu-ibu solihah. Ya, luar biasa. Dan kami, kata Allah, akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah nanti ini akan dihimpun di hari kiamat dalam keadaan buta. Weh, nggak kebayang, Bu. Kita aja, misalnya ini di dalam satu ruangan, ini saya udah tahu nih, ini meja, ini kursi ya, udah tahu letaknya di mana-mana. Nggak usah buta, mati lampu aja sekejap. Nggak tahu lagi saya, pasti nabrak. Padahal saya udah tahu kondisi ruangan, di mana meja, di mana lampu, di mana kursi. Tapi ketika nggak ada cahaya, gelap gitu ya, itu nabrak masian. Kebayang pada hari kiamat kita nggak tahu bagaimana kondisinya itu. Ya, tempatnya itu, daerahnya itu seperti apa, itu medannya gimana, kita nggak tahu. Dan kita dibangkitkan dalam keadaan buta. Subhanallah, gimana coba? Ya, nah ini. Jadi pertama adalah taat syariat. Beramal soleh agar bahagia.
Jadi Quran surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, tadi ya syaratnya untuk masuk surga itu beriman. Jadi kalau ada orang bilang, ya dia meskipun nggak muslim ya, tapi dia mengerjakan semua syariatnya Islam, ya dia bersedekah, membangun masjid baik sama orang, ya tidak melakukan kemaksiatan. Masa nggak boleh masuk surga sih? Ya gimana? Ya, syaratnya masuk surga itu tadi 2 ya, iman dan amal soleh. Mau kamu amal soleh seperti apapun di dunia, itu tinggal di dunia gitu loh. Ya. Tapi hukumnya di akhirat itu udah beda lagi. Hukum masuk ke akhirat apa? Tadi harus ada iman dan amal soleh. Gitu. Jadi kan udah nggak ada iman berarti nggak punya kuncinya untuk masuk ke akhirat yang surganya tadi. Kemudian Allah katakan, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi kalau udah amal soleh, kemudian dalam keadaan beriman, ya, ini akan diberikan kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar, ya. Itu tadi kuncinya. Sedih ketika kita itu jauh dari Allah, Ibu-ibu. Jadi jangan pernah kita merasa sedih karena hal-hal yang duniawi gitu ya. Sedih kenapa? Iya hari ini nggak bisa beli tas LV gitu kan. Sedih kenapa? Iya, aduh tadi itu saya mau beli yang berlian itu tapi nggak jadi, sedih banget. Aduh sampai yang berhari-hari gitu ya nelongso gitu. Nah jangan begitu. Jadi sedihnya kita itu adalah ketika semakin jauh dari Allah. Hari ini kita belum mengaji. Ya, hari ini belum satu lembar pun atau satu halaman pun dari Al-Quran itu kita baca. Atau belum satu ayat pun ya keluar dari lisan kita. Atau sholat kita itu belum satu sholat sunnah pun yang kita kerjakan di samping sholat wajib kita. Nah itu yang kita membuat kita sedih seharusnya. Karena kita kok jadi makin jauh ya sama Allah. Sementara umur kita ini semakin dekat dengan Allah. Ya semakin dekat dengan akhir pertemuan dengan Allah. Tapi kok kita semakin jauh ya amalannya ya Allah. Ya, kemudian kita tidak ikhlas melakukan. Ya, mungkin ada yang kajian, kenapa? Oh, dipaksa-paksa sih, aku jadi nggak enak, gitu ya. Jadi aku harus ikut nih kajian malam ini, nggak ikhlas, misalnya begitu ya, dan tidak mengikuti petunjuknya Allah. Nah, ini yang harusnya menjadikan kita sedih, ibu-ibu. Ya, bukan hal yang lainnya. Nah, sebaliknya juga yang menjadikan kita bahagia nih, bahagia bukan hal-hal materi atau hal duniawi, tapi apa? Ketika kita semakin dekat kepada Allah, ketika kita semakin ikhlas dan mengikuti petunjuk Allah. Ya. Jadi hari ini, oh alhamdulillah ya Allah, hari ini Al-Quran mau tak pegang, gitu kan? Nah, nggak menjauh gitu. Ada orang yang kadang-kadang gini, aduh aku males baca Quran, gitu. Seolah-olah dianya gitu ya, yang menjadi subjeknya gitu kan, dia males gitu dengan membaca Quran. Aku lagi males, tar aja deh kalau aku lagi seneng aku baca Quran. Jangan salah. Ya, hari itu kamu tidak pegang Quran karena Al-Quran nggak mau disentuh kamu gitu loh, ya kan? Nah itu, jadi hati-hati. Harusnya kita bahagia ketika semakin dekat kepada Allah. Ya Allah, hari ini aku sudah peluk anakku, ya Allah, karena apa? Nah, ini menjadi kewajiban warabatul bait. Ya Allah, hari ini aku sudah masakkan dengan ikhlas suamiku, ya Allah. Hari ini aku sudah tersenyum, hari ini. Ah, ya Allah. Kita udah mengikuti petunjuk-petunjuk Allah itu tadi. Nah, itulah yang membuat kita bahagia semestinya. Oke. Nah, kemudian qanaah. Qanaah itu adalah ridho. Tadi menerima, puas diri dengan apa? Segala karunia atau ketentuan Allah Ta'ala. Udah mau berangkat nih ya, udah mau berangkat, udah bagus-bagus ya bajunya udah bersih, udah rapi gitu ya. Nah, kemudian udah macak lah istilahnya ya, udah dandan begitu ya. Dipasin nih antara khimarnya dengan jilbabnya udah pas. Udah begitu keluar rumah hujan deras nggak bawa payung pula gitu kan, blur langsung basah. Itu nggak langsung marah-marah, nggak langsung, waduh kok hujan sih, ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah, kita qanaah, ridho, menerima gitu dengan segala karunia dan ketentuan Allah Ta'ala. Oh ya Allah, ini rahmat ini, hujan ini rahmat. Pasti ada hikmah di balik kejadian ini. Seperti itu. Nah, wujud qanaah itu
Dengan apa? Merasa cukup terhadap pemberian Allah. Tidak tamak terhadap apa yang dimiliki manusia. Tidak iri melihat apa yang ada di tangan orang lain. Dan tidak rakus mencari harta benda dengan menghalalkan segala cara. Nah, bahagia Bu, percaya deh. Ya. Karena kita bukan artinya kita gitu ya, enggak juga. Jadi iri itu kan hanya boleh pada dua hal. Pertama adalah iri kepada orang yang berilmu dan kemudian mengajarkan ilmunya. Atau kita bisa iri, boleh iri kata Allah ya, kata Rasulullah. Kalau ketika ada orang yang punya ilmu tinggi kemudian dia beramal dengan ilmunya, kemudian kita iri. Aduh, aku iri banget deh nengok butuh sakofahnya, Masya Allah gitu ya. Nambah terus, sementara aku nih nggak nambah. Belajar juga nggak pinter-pinter gitu ya. Aduh, Bu Tri mah pinter banget ini. Nambah terus ini hafalannya, hadisnya, Qurannya gitu. Kita iri, boleh. Kita boleh iri kepada orang kaya yang dia dermawan. Ya, yang dia ikhlas meninfakkan hartanya kepada jalan Allah. Boleh iri. Nah, kemudian Pak itu kok 5 juta ya infaknya. Wah, saya harus 10 juta nih. Dengan catatan apa? Ikhlas. Kan gitu ya. Nah, itu boleh iri pada dua hal itu tadi. Jadi kita nggak iri hanya karena apa tuh? Oh, tasnya LV. Emang dia aja yang bisa beli. Ntar beli yang channel gitu kan. Nah, jadi nggak begitu. Oh, apa tuh mobilnya? Alphard. Emang dia aja yang bisa beli. Besok aku mau beli Mercy atau BMW. Nah, nggak gitu ya. Jadi qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah. Nah, qanaah ini merupakan kunci untuk meraih kebahagiaan ibu-ibu solihah bagi manusia ketika hidup di dunia. Udah, karena dia nggak membandingkan dengan orang lain. Karena di atas langit itu pasti ada langit. Nggak bakalan tuh ya. Kita merasa kalau misalnya udah dapat seperti orang itu, terus kita udah puas gitu. Tentu kita lihat lagi. Loh, ternyata yang di sebelah sana ada yang lebih hebat lagi. Kejar lagi gitu ya, kejar lagi. Lama-lama nggak pernah tenang hati kita, nggak pernah merasa puas gitu. Qanaah itu membuat kita bahagia ketika hidup di dunia. Nah, ini kunci yang kedua. Nah, ini perintah qanaah. Rasulullah mengatakan ya, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rizki yang cukup dan qanaah dengan rizki tersebut. Ya Allah ya Rob ya. Jadi istri datang suami gitu ya, Bu, Masya Allah Bu, hari ini tuh agak susah Bu. Misalnya bisnis ya, penjualan kita tuh berkurang, dapatnya cuma sekian. Masya Allah Bi, ini udah luar biasa. Alhamdulillah, bersyukur. Barakallah Bi. Insya Allah rizki ini berkah, ya bertambah dari Allah. Tenang ya, ada yang nggak berkah dapat rezekinya banyak, besoknya habis. Ada yang kecurian, ada yang sakit, ada yang kecelakaan ya, kemana bilang. Nah itu apa nggak berkah. Tapi kalau dia qanaah kemudian itu berkah, meskipun sedikit cukup buat semuanya, gitu ya. Nah itu banyak kasus-kasusnya itu. Kadang-kadang sampai nggak masuk akal. Kok bisa sih gitu? Beras nggak habis-habis ya karena berkah. Diambil lagi itu ada ceritanya ya. Ummul Mukminin Siti Aisyah ya ketika ngambil apa buat sahabat-sahabat gitu yang kekurangan minta beras diambil ya kok masih ada terus ya perasaan ketika ditimbang justru habis ya kan. Nah itu yang namanya keberkahan, nggak bisa kita hitung-hitung dengan kalkulator dunia ya, dinalar dengan akal pikiran manusia nggak bisa. Nah ini udah yang namanya urusan Allah ya. Nah itu di luar nalar kita. Soal dunia itu kita lihatnya ke bawah, bukan lihatnya ke atas, Ibu. Maka itu membuat kita tuh jadi lebih tenang. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kamu dan janganlah melihat kepada orang yang lebih tinggi darimu. Yang demikian lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Nah, jadi kadang kita hari ini apa? Kita udah punya, kita lupa ya, kita lupa bersyukur dengan apa yang kita punya. Tapi kita sibuk mencari yang kita belum punya gitu loh. Padahal yang kita punya ini mungkin banyak di luar sana yang menginginkannya. Nah, ini membuat kita tuh remeh dengan nikmat Allah sehingga kita tidak bahagia. Maka soal dunia lihatlah ke bawah ya. Nah, kemudian merasa cukup dengan apa yang ada. Yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, Ibu-ibu. Akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Nah, ini kaya ini. Kalau nggak cukup kan nggak mungkin kaya kan? Ya. Jadi ada teman saya bilang gini, dia ini udah kaya raya gitu ya. Bahkan sampai saking dia sibuknya dengan mencari harta, dia lupa dengan keluarganya. Anaknya itu nggak pernah mendapatkan perhatian ya. Jadi kalau ditanya, "Pa, main dong." Aduh, kamu tahu nggak?
papa ini ya 1 jam itu menghasilkan 15 juta. Nah kalau main sama kamu 2 jam, kira-kira papa hilang berapa ini? 30 juta loh, gitu kan? Wah sudah kamu main sana sama mbak, gitu ya. Kamu main sana sama om atau siapa gitu. Jadi sampai dia lupa yang namanya kewajiban dia ayah anaknya, ya merawat anaknya, memberikan kasih sayang, gitu lupa gitu, karena sibuk dengan mencari harta tadi, harta dunia. Nah, kemudian temannya bilang, aku heran lihat kamu, gitu kan, kamu itu kaya, tapi kamu itu miskin, kata temannya. Ya, kamu tuh miskin katanya. Kok bisa gitu? Iya, kamu miskin karena dirimu tuh nggak merasa cukup. Aku ini yang kaya. Ketika aku sudah kaya, aku sudah nggak butuh lagi yang lain-lain. Aku sudah stop. Gitu. Tapi kamu miskin, jiwamu tuh miskin, ya, karena merasa nggak cukup, pengen lagi, masih masih belum cukup, belum kaya, belum cukup, ya kan? Bisa dipahami ya Bu ya logikanya. Nah itu, jadi ketika orang merasa miskin ya jiwanya, dia nggak puas, ya terus mau lagi, masih miskin, masih kurang. Makanya Rasulullah katakan, yang kaya itu bukan banyak harta, tapi hati yang merasa cukup. Ketika kamu sudah merasa cukup, kamu sudah kaya, gitu. Udah cukup, gitu udah kaya. Tapi kalau miskin apa? Masih belum punya, ini belum ada, miskin, mau lagi, gitu kan? Eh, mobil udah 10, aduh masih miskin nih, belum cukup soalnya, belum kaya, mau lagi 15, gitu kan? Udah punya jet, udah punya pesawat, aduh capek. Nah, itulah hati yang selalu merasa cukup, itulah yang kaya kata Rasulullah. Dina nafs adalah tidak pernah tamak pada segala hal yang ada pada orang lain dan tidak merasa iri ketika orang lain mendapatkan nikmat lebih dari Allah. Nah, ini memang seharusnya seorang muslim begini, muslimahnya begini, ya nggak boleh iri dengki. Ya, pada kenikmatan orang lain karena memang sudah Allah takar, nggak bakal ketukar ya, udah Allah takar. Oh, Bu Cia seperti ini, Bu Fitri sekian, Bu Umi ya, Bu Murdaningsih sekian, itu udah Allah takar gitu ya. Nah, jangan khawatir, jangan khawatir. Kemudian istiqomah. Istiqomah itu apa? Menempuh jalan yang lurus. Jalannya itu maksudnya agama yang benar dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Istiqomah ini mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah, lahir dan batin. Ya, meninggalkan semua bentuk larangannya gitu. Jadi nggak pilih-pilih, nggak prasmanan. Oh, aku mau kalau diatur tentang ribanya, tapi aku nggak mau diatur tentang jilbabnya. Nah, oh aku mau pakai jilbabnya, tapi aku nggak mau diatur tentang pergaulannya. Ntar kalau aku nggak bergaulnya bercampur baur gitu ya, ntar aku susah bisnisnya. Masa mau sama perempuan-perempuan aja? Nggak bisa dong, ntar nggak laku bisnisnya. Misalnya gitu. Nah, berarti dia prasmanan nih, milih-milih. Ya. Padahal Allah katakan namanya istiqomah itu nggak pakai milih, lahir batin, ya siap semuanya, seluruhnya taat kepada pelaksanaannya syariat Allah gitu. Ketika Allah katakan jangan lakukan wala taqrabu zina, udah benar-benar ya meskipun di hati tuh membuncah, mungkin ada yang masih single gitu ya, yang lagi jomblo, kemudian puber ya, mungkin ini puber kedua ya gitu ya. Nah, itu lagi aduh mana sih gimana gitu. Tapi Allah bilang jangan, nggak boleh gitu. Aduh ntar aku nggak dapet jodoh nih gitu. Ya enggak, pokoknya nggak boleh kamu ikhtilat belkholwat katanya Allah ya. Ya udah tuh lakukan. Percaya, yakin dan percaya. Allah datangkan jodoh itu. Nah, itu. Ini namanya istiqomah. Ya, jadi istiqomah itu yang bikin kita bahagia. Yang ketiga, di Quran surat Fussilat ayat 30 Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka. Ya, kemudian malaikat tuh nggak cuma turun, tapi ngomong gini, wahai manusia gitu ya, janganlah kamu merasa takut, jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Allahu Akbar ya. Jadi ketika kita istiqomah, malaikat turun, ya malaikat udah bilang nggak usah takut ya. Orang yang nggak bahagia itu kan pasti ngerasain takut, cemas, sedih, khawatir ya kan. Ini udah dijanjikan nih sama Allah. Ketika kita bilang Allah, ya hamba yakin bahwa Rabb kami ini Allah. Ah, udah ada nih di hati kita nih, udah ada Rabbku ini adalah Allah. Sudah, ya percaya, yakin apapun janji Allah itu pasti akan kita dapatkan. Syaratnya taat. Nah, udah begitu kita nggak akan rasa takut, nggak akan ada rasa sedih, nggak ada rasa susah, gembira aja.
Lagi-lagi contohnya siapa? Saudara kita di Palestina. Luar biasa ya. Ini karena memang lagi viral ya, lagi hot ya membahas Palestina. Luar biasa itu contoh akidah dan keimanan yang kokoh tuh di sana gitu. Kita mungkin melihat lu kasihan ya mereka ya, jangankan mau makan enak, mau tidur nyenyak, mikirin besok masih hidup aja susah gitu kan. Kira-kira besok masih ada nyawa enggak gitu. Itu kayaknya sedih banget ya. Salah kita. Justru mereka itulah adalah orang-orang yang terkuat ya di muka bumi ini yang telah Allah lahirkan, yang Allah ciptakan. Masya Allah. Ya kita mungkin yang merasa kuat, merasa hebat, punya harta, punya kecantikan, punya kedudukan misalnya gitu ya. Tapi ternyata kita lemah ya, nggak seperti mereka. Belum tentu kita meraih kebahagiaan yang hakiki ini tadi. Mana surga. Allah ya. Nah, jadi istiqomah itu ada 3 macam ternyata. Yang pertama adalah istiqomah di atas tauhid, ya la ilaha illallah, ya Muhammad Rasulullah. Kemudian istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah yang tadi. Kemudian istiqomah di atas ikhlas dalam beramal hingga maut menjemput. Ikhlas ini susah, Bu. Ya persis kayak surat Al-Ikhlas katanya. Ya, surat Al-Ikhlas itu ada judulnya Ikhlas gitu ya, tapi dalam suratnya nggak ada kata-kata ikhlasnya, ya kan? Ya. Nah, itu. Jadi menjadi ikhlas tuh seperti itu. Ya, kita melakukan tapi kayak kita tuh ya sama sekali udah lupa gitu kan, nggak ada sama sekali. Ih, aku tadi ya udah ngasih infak sekian loh, Masya Allah gitu kan. Oh, aku tadi ya luar biasa sholatku. Aku tadi udah baca sekian halaman loh, Masya Allah kan gitu. Kayak gitu ya. Jadi ikhlas itu ya udah melakukan betul-betul, nggak perlu diingat, nggak perlu dibayang-bayangi sudah melakukan apapun. Semua itu hanya dilakukan karena ketaatan kita kepada Allah. Nah, ini susah ini ya. Mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Benar. Benar-benar. Kadang-kadang ada aja tuh ya yang bikin keikhlasan kita tuh cacat gitu loh. Ada aja. Udah ikhlas nih ya, udah ikhlas nih kayak saya mau datang ke pengajian gitu ya, mau ngisi pengajian. Udah ya Allah dari rumah udah ya Allah jaga keikhlasan hati ya Allah, jaga hatiku ya Allah. Semoga engkau ridho ya Allah. Bismillah bismillah. Udah sampai sana ada Bu Popi, Masya Allah, hari ini cerah banget, cantik banget. Itu udah sedikit gitu ya. Itu kalau nggak astagfirullahaladzim ya, Masya Allah tabarakallah. Kalau nggak gitu, mulai itu ya. Udah sibuk nanti. Aduh, si cantik nggak ya? Udah luntur belum ya? Udah itu ikhlas itu susah gitu kan. Nah, atau ya Allah gitu. Aduh hari ini ilmunya gimana? Udah mulai itu. Makanya betul ya ujian bagi orang yang berilmu, orang yang tadi mati syahid gitu kan ya. Kemudian orang yang eh, berharta ya, yang kaya raya itu wah luar biasa kata Allah ya ujiannya ya. Nah, oke. Kemudian dalam istiqomah ini Bu, Ibu tuh pasti ada kekurangan. Allah itu tahu gitu loh. Makanya kayak tadi ya, kita mau istiqomah, mau ikhlas kan 3 hal tadi ya. Itu Allah tuh tahu pasti banyak kekurangannya. Nah, ketika kita ingin berjalan di jalan yang lurus ya, memenuhi tuntutan istiqomah tadi, ya istiqomah ikhlas, tauhid ya, menjalankan ketaatan, terkadang kita tergelincir tidak bisa istiqomah secara utuh. Allah paham banget kita ini manusia ya, makhluk kotok manusian, tempatnya salah dan lupa. Lantas apa yang bisa menutupi kekurangan ini? Allah juga udah kasih ininya ya, udah kasih obatnya gitu. Nah, antidotnya apa? Jawaban Allah ada pada firman Allah Ta'ala di Quran surat Fussilat ayat 6. Nah, Allah katakan begini, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku ya Muhammad, maksudnya Allah mengatakan kepada Muhammad, katakan gitu bahwa kamu itu juga manusia Muhammad gitu ya, diwahyukan kepadamu bahwasanya Robmu itu adalah Rob yang Maha Esa, bahasanya begitu. Maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepadaku ya kepada Allah gitu padanya dan mohonlah ampun kepada Allah ya mohon ampun kepadanya itu jadi ya kamu kadang-kadang nggak ikhlas ya kadang-kadang juga kayak mau melenceng dari ketaatan gitu ya karena ada godaan tergelincir gitu khilaf begitu nggak apa-apa tapi syaratnya kalau mau menutupi kekurangan ini apa tetap istiqomah udah
ya gimana pun beratnya, tetap lu istiqomah pada jalan yang lurus. Kemudian kamu banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Itu adalah cara menutupi kekurangan kita ketika kita tergelincir dari keistiqomahan. Yang kemudian istiqomah dan istighfar itu syaratnya. Ini di Jami'ul Ulum wal Hikam ya, itu dikatakan Ibnu Rajab Al-Hambali itu menjelaskan ayat tadi, istiqomahlah dan mintalah ampun kepada Allah ya padanya. Itu merupakan isyarat bahwa seringkali ada kekurangan dalam istiqomah yang diperintahkan Allah. Yang menutupi kekurangan ini adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar itu sendiri mengandung taubat dan istiqomah. Sering-sering beristighfar. Ya tadi, ketika misalnya udah ikhlas nih ya, mau datang ke pengajian ya, tahu-tahu ada, Bu, kok bagus banget tuh bajunya, beli di mana? Aduh, ini pasti mahal ya Bu ya. Ih, ini kayaknya mahal deh Bu. Kok kering-kering gini nih bajunya. Aduh, mereknya apa Bu? Mereknya apa? Udah mulai gitu ya. Nah, atau misalnya ya yang lain-lainnya lah yang bikin kita tuh nggak ikhlas. Nah, ini rajin-rajin beristighfar. Nah, kemudian kiat agar kita bisa istiqomah itu pertama menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Karena dengan menghadiri majelis ilmu seperti hari ini ya, malam hari ini, itu kita akan bisa memiliki akidah yang kokoh, ibu-ibu. Ya, menguatkan kembali akidah kita, recharge gitu ibaratnya. Kemudian kita mengamalkan syariat secara kafah. Karena dalam majelis ilmu itulah nanti akan dibahas ya tentang syariat. Ya, memang nggak langsung sekaligus, tapi satu persatu itu membuat kita paham syariat itu nanti akan secara kafah, keseluruhan gitu ya, enggak setengah-setengah. Kemudian kita ketika menghadiri majelis ilmu bisa tahu kisah orang-orang solih sehingga bisa menjadikan itu uswah, teladan kita, contoh kita. Nah, kemudian agar kita bisa istiqomah bergaullah dengan orang-orang yang solih. Karena memang Rasulullah bilang kamu adalah agama temanmu, kan begitu kan? Jadi kalau misal temanmu seperti apa ya kamu akan seperti itu. Ya kalau kita dekat sama tukang minyak wangi lah kita rum kan gitu ya. Kalau kita dekat dengan pandai besi lah kita bajunya bolong. Itu udah ada ya pepatah-pepatah seperti itu. Karena benar ya, teman-teman itu atau lingkungan itu dalam secara psikologis sangat mempengaruhi. Ya bahkan Rasulullah mengatakan bahwa setiap anak itu, setiap individu itu lahirnya tuh fitrah sebenarnya ya. Yang menjadikan dia macam-macam lah ya. Hitam, merah, putih, Nasrani, Majusi, Yahudi, itu apa? Lingkungannya gitu ya. Jadi yang dikatakan orang tua di sana bukan hanya sekedar orang tua biologisnya aja, tapi lingkungannya gitu ya. Ada orang tua ideologisnya gitu kan, tangganya gitu. Itu juga mempengaruhi dia gitu. Nah, makanya kalau mau kita istiqomah bergaul dengan teman-teman yang soleh, yang selalu mengingatkan kita untuk istiqomah. Ya Allah, Bu Popi, ingat ya istighfar banyak-banyak. Jangan sampai tadi nggak ikhlas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bersyukur. Jadi ketika punya teman yang soleh, pegang erat-erat, jangan dilepas gitu. Nah, yang ketiga apa? Banyak berdoa kepada Allah. Inilah kiat agar istiqomah. Nah, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah apa? Yang sering pasti ya, saya yakin ibu-ibu solihah di sini selalu membacakan ini di setiap sujudnya ya. Ya muqallibal qulub ya sabit qalbi ala dinik gitu ya. Nah, kemudian setiap memanjatkan doa, menengadahkan tangan pasti minta doa ini kan. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama ini. Istiqomahkan ya Allah. Jangan sampai engkau cabut iman ini ketika nanti akhir dari usia hamba ya Allah. Subhanallah kan gitu ya. Nah, ini Quran surat Ali Imran ayat 8 ya. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau. Karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Masya Allah ya. Banyak-banyak berdoa, istighfar, kemudian tadi qanaah ya. Dengan cara apa kita bisa istiqomah? Hadir ke majelis ilmu, berteman dengan orang yang solih, kemudian banyak-banyak berdoa. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Ya mudah-mudahan sama-sama bisa kita amalkan. Ya lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barakatuh. Ya, syukran jazakillah khair Ustazah. Ya, Wah, ya. Ustaznya sudah melewati akad ini kita ya Ustazah. Harusnya 1 jam Ustazah. Masya Ya, baik. Allah. Luar biasa ini memang
pada malam hari ini semangat semua ini para akhwati fillah ini. Masya Baik, Allah, barakallah. Ibu-ibu, kita langsung saja ya karena berhubung waktu sudah lewat ya kita langsung saja ke sesi diskusi ya tanya jawab. Mungkin ini akan dibatasi satu orang saja ini ya karena berhubung sudah malam. Kepada yang ingin bertanya boleh raise hand. Nah ini sepertinya ada Ibu Murdaningsih ini ya dari ya Oh, tafadhol kayak Bu. dari tadi semangat ini Bu Iya. Murdaningsih ini, Insya Allah. Luar Ya biasa. silakan Bu Murdaningsih dari Indrapura ini Ustazah. Oh, Masya Allah, barakallah, barakallah Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Bu Murdaningsih. Ya, Ustazah. Masalah istiqomah tadi, Ustazah. Masya Allah, memang Ustazah ada aja memang ujiannya. Makin mau dekat sama Allah, makin diuji. Makin mau tahajud malam, diuji gitu ya kan. Eh, Kayak saya kan Ustazah, saya itu kan briling ini ya kan saya sebelumnya. Jadi kan memang, niat di hati itu memang udah saya tinggalkan. Jadi banyak lah Ustazah, kayak kita berdakwah juga kan, ngajak-ngajak teman. "Bodoh kali kau ya Murda," gitu, "udah uang datang kau tinggalkan." Aku senyum aja ya kan Ustazah, iya kalian nggak tahu ibaratnya perasaan aku di dalam itu biasanya aku ngerjakannya cemana, aku bilang gitu kan. Semua itu riba, haram loh hukumnya. Jadi kebanyakan, ya kalau awak ceritakan sama nasabah aku sebelumnya itu kan saja dampaknya riba. Awak bilang itu kita diuji dari segala hal lah aku bilang. Ternyata yang aku jalani selama ini dijalanin juga sama mereka kayak rumah tangga, makin apa uang kita ibaratnya amit katanya saya kan sebelumnya minjam bank ya kan Ustazah. Uang itu nggak tahu kemana semua pelanggan-pelanggan saya tuh iyalah Bu begini ada yang nangis Masya Allah ya kan. Itu yang sadar ya kan kita bantu dakwah kan. Tapi yang tidak, astagfirullah lah Ustazah. Yang katanya bohong itu semua gitu-gitu. Udah gitu dibilang lagi sama mereka, kajianmu tinggi kali. Jadi aku bilang, kajian apa ya? Kayak kami itu di pengajian itu bahasin tentang Al-Quran loh, aku bilang. Al-Quran tuh nggak mungkin bohong kalau secara logika saya bilang itu saja. Jadi kadang-kadang sedih sampai berebes saja kan. Agak down lagi iman kita kan. Apa aku salah? Tapi dalam hati lagi mentok gitu kan. Makanya kata kakak saya, kamu kuat lah dek, kamu ikhlas ngapaskan briling yang memang udah ratusan ribu kamu tiap hari tuh dapat. Nah, jadi saya bilang ya kan Ustazah, secara logika memang uangnya nampak banyak, tapi nggak nampak memang. Aku bilang gitu Ustazah. Tapi sebagian lagi Ustazah, mereka nyalahkan saya, itu mindset kamu yang salah, kata mereka. Oh iya ya mungkin ya, tapi yang aku jalanin memang itu nggak nampak uangnya, aku bilang gitu kan. Pokoknya banyak lah saya harinya menghadapin orang yang muda, ya yang sulit, yang memang akan masih butuh uang bank itu eh merasa perlu jadi kayak ngabaikan kita gitu saja. Tapi intinya gini Ustaz yang mau saya tanya. Saya pingin lebih mendekatkan diri sama Allah. Ya kan Ustazah saya ada teman saya ngajakin saya, kita amalkan yuk 40 rakaat yang sama sholat-sholat sunat itu ya kan Ustazah. Cuman saya pingin tambahin ini Ustazah kayak jikirnya Ustazah. Kayak siap sholat. Jikirnya tuh saya belum dapat Ustazah. Ya, Boleh dibantu Ustazah. ya mungkin pertanyaannya mungkin langsung dijawab oleh Ustazah ya bagaimana atau Oke. amalan-amalan ini sepertinya nih Ustazah ya. Iya, iya. Ini udah bahas ranah fikih ya. Jadi kalau Iya. misalnya kita mau doa, insya Allah itu banyak, Bu. Ya, berzikir apa saja Allah katakan ya. Jadi biar hatimu tenang, maka banyaklah berzikir. Berzikir itu mengingat Allah gitu ya. Jadi bukan ada harus khusus. Pokoknya selama 40 hari bacaannya hanya subhanallah aja misalnya gitu ya. Nah, kemudian nanti hari ke-42 bacaannya la ilaha illallah aja. Enggak begitu juga gitu. Jadi zikir apapun selama itu memang mengingat
Allah, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu adalah suatu kebaikan gitu ya. Jadi jangan kita eh, seolah-olah mengkultuskan ya, harus begini nih. Pokoknya dalam 40 hari ya sholat sunnah, baru dapat dapat rezeki misalnya gitu ya. Atau nggak boleh tinggal 40 hari sholat duha, baru dapat rezeki. Nah, ini nanti hati-hati, jatuhnya juga nanti kepada syirik kalau memang itu tidak ada tuntunannya ya, sesuai dengan syariat begitu. Nah, apapun itu, artinya yang pertama adalah mindset, betul ya kata Bu Murda tadi. Kalau ada teman-teman yang bilang, kajianmu ketinggian gitu kan, tinggi kali pula kajianmu itu, susah ngikutinnya, belum tentu benar pula. Nah itu Bu, orang-orang yang kayak gitu itu aja ngaji, ya kan, dia kan paham, ya kan? Orang itu nggak kenal maka tak sayang, nah, karena dia nggak paham. Sama seperti malam hari ini, kita udah bahas baru kita tahu, oh alah, ya percuma lah kalau aku sibuk aja cari kebahagiaan di dunia, nggak bakalan ya kan, karena nggak bakal kekal. Allah sudah janjikan kebahagiaan yang kekal tuh di akhirat, di surga. Nah tinggal sekarang gimana nih menuju kepada surga tadi. Nah dunia inilah ladangnya, ladang amal begitu. Nah jadi bukan pokoknya aku kalau mau bahagia tuh di dunia harus melakukan ini nggak bakalan. Di dunia itu tempatnya diuji memang gitu loh. Nah, terus gimana caranya untuk melewati ujian? Udah Allah kasih semua tata caranya di dalam Al-Quran. Tidak boleh ini, lakukan itu. Kan begitu ya? Popi, tutup auratmu sempurna. Ketika keluar rumah, yang namanya aurat sempurna itu seperti apa? Tidak boleh riba, Popi. Apa saja riba? Pelajari. Kan begitu. Nah, bagaimana kita tahu ini riba dan tidak? Ngaji. Nah, itu kita kaji. Ya, ada orang yang memang dia merasakan keuntungan, dia nggak mau kalau itu dibilang riba. Ya mungkin ibu waktu itu saya dulu di insurance ya sampai 10 tahun lebih gitu. Ya, saya merasakan keuntungan di sana. Setiap bulan closingan lumayan gitu ya, komisi 40 juta ke atas bahkan 60 gitu. Nah, jadi ini udah untung. Ketika ada yang bilang, "Popi, asuransi riba." Enak aja. Macam kau tahu aja ini syariah ini gitu kan. Ada dalil kita gitu karena kita merasakan keuntungan. Tapi kalau semua itu landasannya adalah ketaatan kepada Allah, yakinlah ya, meskipun itu kelihatannya kita tidak menguntungkan dan keimanan, itu semua beres. Tapi kalau iman ini belum terbangun, Bu, akidah ini belum kokoh, ya, makanya nanti insya Allah sama Bu Tri kita ada kajian membangun iman, gitu. Mulai dari dasar sekali, bagaimana pengokohan akidah. Nah, supaya kalau iman dan akidah ini udah kokoh, apapun yang Allah tetapkan, meskipun itu kelihatannya menyakitkan, kita akan mudah. Tapi kalau iman itu nggak ada, begitu dibilang, Popi tutup aurat sempurna, pakai jilbab, dalamnya ada mihna, lama panas sekali pula, ya kan? Hari ini panasnya udah kayak gini, suruh pula lagi ya pakai 2 lapis. Nah, pasti begitu, gitu loh. Karena nggak ada keimanan, susah mau taat. Tapi kalau ada keimanan, yakin banget. Popi jangan riba. Terus aku kerja apa ini? Masa lakiku aja yang kerja. Ntar kalau lakiku sakit siapa kasih makan? Nggak begitu gitu kan. Nah tapi Popi jangan riba. Oke kita keluar. Ya Bismillah. Allah itu udah tetapkan rezeki. Nggak usah takut. Akhirnya benar. Allah curahkan rezeki dari segala arah yang tidak disangka-sangka. Janji Allah itu benar. Nah itu. Oke ya Bu. Insya Allah begitu. Jadi nanti Bu Tri perlulah kita buat kajian tadi ya, mulai dari membangun dasar akidah ya, pengokohan akidah ya, sampai nanti kerangka berpikir seorang muslim ya terbentuk saksiyah Islamiyah ya, insyaallah. Ya, baik Ustazah. Ya, alhamdulillah kajian kita pada malam hari ini sudah berakhir ya, mungkin karena di sini ada peserta kita dari Maroke, Ibu Fitri. Masya Allah, barakallah, Nah, boleh barakallah. Bu Fitri, assalamualaikum Bu Fitri. Mana Bu Fitrinya ini? Masya Allah Ya, luar beliau biasa. dari peserta yang paling jauh dari Maroke ya. Mungkin di sana Aduh, sekitar pukul berapa ini ya? Pukul. 10:30. Ya, assalamualaikum Bu Fitri, boleh dibuka kameranya? Mana nih Bu Fitri? Ya, boleh dibuka ya. Ini ya. Oh, Merauke, ULL, Masya Ya. Allah. Masih semangat Bu Fitri ya. Insya Allah lelahnya lillah ya, berkah. Ya, alhamdulillah.
Baik Ustazah, mungkin syukron jazakillah khair dan kajian kita sudah berakhir. Ini alhamdulillah luar biasa. Ini para pesertanya juga masih semangat walaupun sudah malam ya Ustazah ya. Betul, betul, Mudah-mudahan betul. apa yang Ustazah sampaikan ke kami dapat mencerahkan dan dapat kami Amin. amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin, Sekali amin. lagi jazakillah khairan, semoga Allah yang membalas Iya, semua kebaikan Ustazah dan menjadi amal Insya jariah Allah, insya buat Allah. Ustazah dan keluarga Ustazah di sana. Baik, Amin. kepada ibu-ibu kita sempurnakan kajian kita ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Ibu-ibu, jangan lupa untuk Ahad depan ya, Jumat depan kita akan bertemu kembali dengan ustazah kita yang berbeda, dan untuk Ustazah Popi itu sebulan sekali sudah hadir bersama kita ya untuk minggu Insya Allah, ketiga. insya Allah. Ya, insya Doakan Allah. sehat. Jadi, hadir terus ya ibu-ibu istiqomah kita dalam bermajelis ilmu. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah, wabarakatuh. Jazakumullah khair. Sehat-sehat ibu-ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live. Ya.